Oke guys, jadi aduh capek banget. Gua hari ini akan kasih lihat ke kalian, gua akan update ke kalian gimana kondisi dari Skywave gua. Udah sampai di mana sih bang? Progresnya kok lama banget, motornya nggak kelar-kelar. Nih lu lihat sendiri. Di antara kau dan cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku nggak main-main. Apa yang kau mau ku turutin. Sekarang kamu sama yang lain. Awalnya ku cuma cobain, tapi ku ketagihan. Ku bilang amin sampai ke pelaminan disamain. Jadi ini dia penampakannya si Skywave gua, udah sampai segini nih ya. Ini udah lumayan lah ya, ada progresnya, udah kelihatan motor lagi walaupun mesin belum naik, kabel bodi belum kepasang dan lain-lain. Ini berdebu tuh, berdebu karena ini gua taruh di kamar guys. Ini gua taruh di kamar tuh, debuan semua saking udah lamanya ya. Sengaja gue taruh di kamar supaya tidak kehujanan dan kepanasan. Kenapa gue lama banget sih ngerjain si Skywave gue ini ya? Lo mau tau gak kenapa? Karena gue ngerjain semuanya sendiri nih. Gue ngecat sendiri, gue bongkar pasang sendiri, gue ngamplas sendiri, gue poles sendiri. Dan ada sedikit trouble di bagian kabel bodinya. Ini gue lagi nunggu kabel bodinya gue servis dulu, lagi gue servis di temen gue. Nah, kira-kira kabel bodinya kenapa? Penasaran kan lo? Nih gue kasih lihat. Mana? Lumayan nih bang, dikiloin. Kalau jadi ini banyak yang make kabel PLN anjir, bukan kabel orinya tuh. Kalau kabel ori modelnya serabut gitulah. Nah ini yang lu pakai buat nyuntik ke coil ini nih, kabel PLN tembaga ini tuh. Nih contohnya tuh PLN, ini lagi dikulitin. Ntarlah tunggu kejutan selanjutnya. Nah, jadi begitu dia kondisi kabel bodinya. Mungkin dari kalian akan bertanya-tanya, kenapa sih nggak gue ganti aja kabel bodinya? Sementara kabel bodi udah begitu ya kan? Kenapa nggak gue ganti aja? Karena konsep restorasi gue kali ini adalah segala sesuatu yang masih bisa gue pakai, masih bisa gue benerin, masih bisa gue servis, nggak akan gue ganti baru gitu. Kenapa? Karena gue mau yang pasti alasan pertama itu meminimalisir budget supaya budget tidak terlalu bengkak. Yang kedua adalah gue pengen kasih lihat ke kalian kalau sebetulnya restorasi motor itu nggak budgetnya tuh bisa nggak terlalu bengkak asalkan lu bisa tahan nafsu lu buat nggak ganti segala sesuatu pakai yang baru. Contoh, di motor gue kalau lu lihat ada sok belakang. Sok belakang ini gue masih pakai yang lama, cuman gue cuci aja dan gue modalin, gue beliin cover sok belakang. Supaya apa? Supaya nanti kalau udah dirakit semua, sok belakangnya itu nggak kelihatan kusam. Nah, kenapa nggak gue ganti aja sok belakangnya? Karena harga sok belakang itu harganya 600 ribuan, hampir 700. Ya taruhlah sama ongkos kirim 700. Sementara sok belakang ini cuman kusam aja, belum bocor, belum rusak. Jadi ngapain gue ganti ya kan? Sedangkan gue beli cover sok belakang itu cuman di harga 50 ribu. Jadi dari harga 700 ribu gue beliin cover shock cuman 50 ribu, gue udah menghemat budget sekitar 650 ribu gitu. Makanya gue bilang, lu mau restorasi motor apapun, otomatis budgetnya pasti akan akan meledak banget, akan gede banget kalau segala sesuatunya lu ganti sama yang baru gitu. Jadi lu juga sebagai owner harus pinter-pinter. Kalau lu mau bangun motor, lu harus pinter-pinter cari bahannya, lu harus pinter-pinter cari bengkel yang mau
ngerjain sesuai dengan mau lu, nggak yang oh ini harus diganti bang, ini harus diganti. Bengkel itu wajar guys kalau nyuruh kalian ganti spare part, karena mereka juga jualan kan gitu. Jadi ya mereka juga mau barang mereka keluar. Itulah makanya kalian juga harus pinter-pinter cari bengkel kalau mau restorasi, supaya nggak kaget nanti tiba-tiba budgetnya meledak banget nih di luar dari ekspektasi lo gitu. Nah jadi itulah alasan gua kenapa gua nggak ganti semua parts yang masih bisa gua benerin. Contoh kayak bodi kasar itu udah pada kusam tadinya, pada baret-baret. Tadinya gue mau ganti, cuman setelah gue pikir-pikir, ini bodi kasar masih bisa gue pakai lagi. Jadi ngapain gue harus ganti bodi kasar yang baru? Toh dengan gue cat, dengan gue dempul, hasilnya bisa sama kayak yang baru gitu kan. Jadi ya menghemat budget lumayan banyak lah. Oke, jadi yaudah segini dulu aja updatean gue buat si Skywave gue ini. Next ada updatean apa lagi, lu tungguin aja. Mungkin nanti updateannya udah naik mesin ya, udah nyala gitu. Nah, jadi minggu depan juga gue udah mulai ngecat lagi bagian-bagian yang belum gue cat, yang belum selesai gue cat, yang masih ada revisi. Minggu depan akan gue kerjain lagi. Jadi udah. Tungguin aja updateannya, jangan lupa di follow. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.